kedua menjadi milik Fermin Aldeguer dan urutan ketiga menjadi milik Raul Fernandez. Akan tetapi mentang-mentang nih ya sama dengan urutan starting grid di front row awal, bukan berarti tidak ada perlawanan, tapi justru malah banyak sekali perlawanan yang menurut saya ini cukup sadis nih. Sadis. Jadi memang MotoGP bersyukur Mandalika kondisinya kayak gini. Iya. Balapan jadi seru, unpredictable. Tadi ada banyak pembalap bikin mistake ya. Ya maksudnya crash ya, kayak Pedro Acosta tadi bagus banget sebenarnya. Iya. Terus dia crash, potensi podium ada tadi dia tuh. Tapi whatever yang tadi kita udah bilang waktu live reaction ya. Start buruknya Bezzecchi itu blessing buat show. jadi bagus ya. Jadi ada perlawanan. Jadi ada tontonan dia nyusul satu-satu. Bahkan nyusul dia terhadap Fermin dengan blok pasnya di tikungan 10 tadi itu ya jadi salah satu tontonan paling asik lah di sprint race kali ini ya. Iya, dan juga tadi kita lihat bahwa sehabis start dia memang startnya tidak begitu bagus dan juga bahkan dia membuatnya turun sampai dengan turun 6 posisi kalau saya tidak salah ya Mas Arief ya. Iya. Dan ternyata dia bisa gaining tempat yang sama lagi alias posisi 1 dan ini adalah Alex Marquez. Alex Marquez ya yang ya barangkali yang satu-satunya yang dia syukur adalah untuk perebutan posisi kedua hari ini Pecco Bagnaia juga jauh, benar sekali. Dia finish terakhir di posisi pembalap yang nyentuh garis finish. Ya. Balap terakhir. Jadi yang tadi kalau Mas Arief bilang bahwa komentatornya aja bilang ini Alex Rins sempat ada clash sama Marc Marquez, sempat keluar masuk lagi, tetap Pecco Bagnaia berada di belakangnya. Betul. Jadi ini kayak Pecco yang mungkin sepanjang musim ini ya Pecco seperti ini, tapi karena baru seminggu lalu dia sangat dominan di Motegi. Ya. Jadi aneh juga ngelihat kemana Pecco yang di Motegi gitu kan. Kontras sekali gitu kan. Nah ini Raul Fernandez kita juga salut ya. Akhirnya dia mendapatkan apa yang dia selama ini ya. Dia kan sebenarnya juga di beberapa sesi pernah tampil sangat bagus ya. Akhirnya dapat podium di sprint ya, podium pertama dia di sprint ya tahun ini ya. Jadi memang walaupun dia tadi memang nggak bisa ngelawan Fermin dan juga bahkan tadi sebelum crash ya Pedro Acosta, tapi hari ini sangat bagus. Ya. Kita dengarkan wawancara terlebih dahulu ya dengan Raul Fernandez. Oh, maaf. Ada yang ketinggalan sepertinya. Oh, panasan. Anduknya ketinggalan. Raul, huge congratulations. A first MotoGP podium. What a journey it has been to this moment right here. Just how much does this mean to you? I'm happy. I don't have a lot of work. Yes, I know that after 4 years here in MotoGP, after 3 with Aprilia, if I am today here, it's for all of them, sure, because they never stop to believe me and always they support to me. So thank you. Congratulations. Ya, dia mengatakan tidak banyak kata-kata yang bisa dia keluarkan selain tentu saja dia happy dan juga ini sepertinya juga karena berbagai mata tertuju pada Raul Fernandez dan karena ini selebrasi Tabola Bale harusnya dia melakukan itu lagi ya kemarin habis Riders Parade gitu kan. Semua langsung ngelihat ke Raul Fernandez, kemudian juga followersnya langsung naik banyak sekali karena momen tersebut juga. Dan menariknya adalah ya kita dengar dulu Fermin ya bentar lagi. Kita dengarkan wawancara dengan Fermin Aldeguer yang berada di posisi kedua terlebih dahulu. I mean, we can see the emotion on your face. You've got so much to be proud of there, but what are the emotions like right now after missing out on victory? It's so late. At the end, we have to be happy. Stay another time on podium for sure is a big result, but after lead of the race with a very good pace, lost the victory in the last lap. For sure, it's not funny, but nothing. We have tomorrow another chance for sure. Better with Aprilia is doing a very good job. The last laps they was faster, but nothing. We try to improve a little bit more this afternoon, and we will see tomorrow. A brilliant ride. Well done. Thank you.
big result and a good pace untuk seorang Fermin Aldeguer, dan we will see tomorrow. Setidaknya hal ini sudah memberikan boost atau semangat tersendiri untuk Fermin Aldeguer menatap seperti apa nih kurang lebih untuk balapan besok yang harus dilakukan. Iya, betul, karena memang ini modal bagus. Dia kan tahun ini banyak disorot ya, waktu dia sebagai rookie kan. Dia yang paling menyorot ketika dia fight dengan Marc Marquez di Red Bull Ring ya. Finish bukan di sprint ya, tapi di main race ya. Dan hari ini juga dia fight dengan Bezzecchi yang merupakan bintang Mandalika. Kita dengar Bezzecchi ya. Three-time sprint winner, and he did it in such dramatic fashion from pole position. Bezier winner with Jack. Marco, the nightmare starts, but the dream finish, 8th on the first lap. That surely has to go down as one of the rides of your life. Yeah, it was a fantastic race. Unfortunately, we have to understand what's happened in the start because I lost a lot of time. But after, I was so confident, so fast. And Fermin was already gone, so I didn't expect to catch him. But I didn't give up, and was fantastic. I'm destroyed, but was incredible in the last lap. I tried my all to go in, and I wanted this win so bad. So yeah, it was a fantastic battle. Congrats to him, but also to all my guys, all the Aprilia factory. I'm very happy, and now we think about tomorrow. An incredible ride, well done. Thank you. Ya, dia adalah the pole sitter yang bisa mengonversi 100% pole positionnya itu dengan kemenangan. Kita lihat kembali ini adalah start Marco Bezzecchi. Jelek ya dia. Dan dia langsung ke posisi 8 tadi ya. Bahkan sudah nempel sama balap ini selepas keluar tikungan 9 langsung ambil ancang-ancang untuk nyusul Fermin di tikungan 10 yang memang salah satu tempat favorit untuk menyusul selain tikungan 1 ya. Ini merupakan salah satu duel yang Feni tidak sangka kita akan menyaksikan duel ini antara Bezzecchi dengan Fermin. Betul, Bezzecchi dengan Fermin yang selama ini kita prediksi itu antara Marquez dengan Pecco, Marquez dengan Jorge Martin, kalau misalnya Martin nggak cedera gitu, atau Marquez dengan Alex ya. Ya benar sekali. Tapi salut untuk semua penempat podium, mereka dengan kapasitas masing-masing sudah 100% mengeluarkan segala kemampuan ya. Benar sekali. Bezzecchi sejak free practice, quali sampai sprint race, walaupun dia sempat start buruk tadi. Fermin sudah bertahan dengan mencoba bertahan sekuat tenaga, walaupun dia pasti dapat warning dengan track limit warning tadi. Dan menariknya adalah ini sprintnya ditaruh di tengah penonton. Itu dia, Feni agak sedikit berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu ya, atau dibandingkan dengan tahun lalu saja. Biasanya podium sprintnya itu tidak di sini posisinya, tetapi ada pembaruan yang berbeda nih di tahun ini. Tapi kita justru jadi melihat juga nih kemeriahan di panggung, betul. Benar sekali. Ini kayak Formula E kalau finish seperti ini podiumnya ya. Dan kalau besok pas main race ya, itu ada Madam Sirkuit kesorot. Ini malah fokusnya ke Davide Brivio. Davide Brivio. Jadi kalau kita balik, moga-moga besok pembalap itu setelah finish ya, penonton maaf, diberi kesempatan untuk masuk ke track ya, biar ramai seperti ini. Karena pasti kan podiumnya di main building ya. Karena podium untuk MotoGP Sprint dengan race utama itu berbeda dia posisinya. Pengalungan medali ya. Ya benar sekali. Tadi Bezzecchi mengatakan ya memang dia happy dengan hasil ini, akan tetapi ada PR dengan tim engineeringnya. Ada apa nih dengan launchnya dia pada saat awal? Kok dia bisa kehilangan waktu jauh sekali, dia mengatakan itu ya. Langsung coret-coret nih tim engineeringnya. Ya ini adalah Madam Sirkuit kita di sana ya. Ada Mbak Dian Sulistiawati di sana. Oh, beberapa ya, Fermin yang berada di urutan kedua dan tadi dia sungguh emosional sekali. Betul, emosional. Dengan meraih hasil MotoGP Sprint di Indonesian GP pada podium kedua ini. Nah ini untuk sementara jadi bestinya Mandalika. Yes. Bezzecchi. The best, alias Marco Bezzecchi yang katanya Mas Arief adalah bestinya Mandalika. Benar sekali. Wow. Kita rame ya. Pembalap juga senang ya kalau rame. Happy ya, kita bisa ngelihat juga, wah ternyata seramai ini loh yang menyaksikan langsung di Mandalika. Wow.
Jadi mudah-mudahan besok ada diizinkan untuk track invasion sehingga podiumnya jadi rame gitu ya. Iya, benar banget, dan pasti memberikan semangat juga untuk para pebalapnya, apalagi mereka tahu bahwa salah satu penonton terbanyak atau terbesar MotoGP ya Indonesia ya Mas Arief ya. Ya Bes, seperti biasa mencium motor yang membawanya bisa tampil sangat dominan di Mandalika paling tidak sampai sprint race ini. Wow, ini rame sekali sih ya. Rame. Dan ini bagus ya. Bahkan yang menarik tadi baru kali ini kita melihat tadi sebelahnya itu ada tulisan musola gitu ya. Posisi yang berbeda yang tadi kita sempat bahas ya. Ya, kita lihat. Ya. Selamat. Semoga besok akan lebih rame lagi ya Mas Arief ya untuk penontonnya. Ya kalau penonton di tribun mungkin rame ya pasti. Cuma apakah setelah finish podiumnya tuh akan diizinkan penonton untuk track invasion di depan podium ya. Ya. Ini betapa senangnya ya Bes ketemu fans seperti ini ya. Pastinya, dan juga ini akhirnya mendekatkan kembali diri Bezzecchi dengan Alex Marquez untuk pengejaran runner up untuk posisi di MotoGP musim ini. Meskipun memang dengan Bezzecchi naik podium atau menjadi pemenang dalam MotoGP Sprint di Indonesian GP ini, Alex Marquez tetap masih berada di posisi kedua. Dan Pecco pun masih di ketiga ya, masih nyaman. Tapi memang performa Bez untuk sisa musim ini nggak bisa dianggap enteng. Yes, benar sekali. Alex Marquez juga patut berhati-hati nih apabila dia ingin mengamankan posisi kedua, karena kan kakaknya sudah berada di posisi ke-1. Belum pernah ada sejarahnya di MotoGP kakak adik finish 1-2 nggak pernah ada. Marc Marquez sudah aman. Tinggal Alex Marquez yang harus mengamankan sampai sisa musim di akhir ini. Itu. Ini akan menjadi PR tersendiri bagi Alex Marquez, dan melihat momentum dari seorang Marco Bezzecchi yang beberapa seri terakhir ini mengerikan sekali dalam hal positif ya Mas Feni ya. Iya betul, sangat-sangat mengerikan. Walaupun Marquez sudah prediksi bahwa Bezzecchi akan jadi setelah saya katanya akan jadi rival terberat untuk siapapun yang maksudnya siapapun pembalap Ducati yang ingin tampil jadi nomor 1 ya. Dan kalau kita lihat sejauh ini Bezzecchi memang luar biasa, untouchable. Benar sekali. Meskipun dia menjadi pebalap tunggal mau tidak mau ya. Karena Feni sempat bahas juga dengan Mas Joni bahwa Jorge Martin sangat unlucky sekali secara keseluruhan di musim ini. Iya betul. Karena pikiran udah mau comeback, udah kelihatan bibitnya kecelakaan lagi. Benar sekali, dan juga memang harus menjalani operasi dan dipastikan bahwa di Phillip Island pun dia dipastikan tidak akan turun. Ya, dan kita tahu bahwa operasi tersebut juga memakan waktu yang biasanya lama untuk recovery. Recovery-nya lama. Operasinya cepat tapi recovery yang lama. Benar. Bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan dia tidak akan menyelesaikan balapan musim ini kali ya. Betul. Mas Arief ya. Dan kalau kita lihat Raul Fernandez juga ada di posisi ketiga ya, berarti ini betapa sesungguhnya gergetan si Jorge Martin. Ya. Aprilia punya 2 pembalap dan dua-duanya podium. Yes. Satu Marco Bezzecchi, satu Raul Fernandez. Ya. Ini bukan mereka memang improve-nya luar biasa di musim ini ya. Ya, dan kita lihat adalah nama terakhir yaitu Francesco Bagnaia yang berhasil finish di urutan ke-14, atau tepatnya di belakangnya sudah tidak ada pebalap lagi yang finish. Dan statusnya tadi one lap behind ya. Iya. Nah, ini adalah hasil dari rider standing yang baru saja kita bahas ya Mas Arief ya. Alex Marquez berada di urutan kedua masih, urutan ketiga masih milik Pecco Bagnaia, dan keempat adalah Marco Bezzecchi. 290 poin, berbeda 20 poin dengan Pecco Bagnaia di atasnya untuk mengejar Alex Marquez sebagai runner up sejauh ini atau sejauh Indonesian GP. Karena setelah ini masih akan ada 4 seri lagi tepatnya. Dan jangan lupa besok juga bakalan ada race-nya yang disiarkan secara langsung pastinya di Trans 7, karena nonton Mandalika di Trans 7 aja. Ya, itulah tadi balapan untuk hari ini, memang luar biasa sekali, di luar prediksi but in a good way. Kalau menurut Feni ya gitu ya. Secara keseluruhan itu siapa sangka 3 nama ini, mungkin kalau Mas Arief memang sudah bilang bahwa salah satunya pasti ada nama Marco Bezzecchi, dan memang benar Marco Bezzecchi lah yang ada di sana gitu ya. Tebakan mudah itu. Iya, itu tebakan mudah. Urutan kedua dan ketiganya, apalagi dengan berbagai crash yang terjadi sendiri gitu kan ya. Nah, kalau kita ngomongin soal crash di Mandalika, apa sih yang teringat crash di otaknya Mas Arief di Mandalika ini? Yang pasti ada 2. Yang pertama Marc Marquez, dan langsung kena diplopia ya waktu warm up tahun 2022 ya.
Dia kepental high side di tikungan 7, lalu Miguel Oliveira tahun lalu. Oh iya benar. Miguel Oliveira juga waktu itu kecelakaan dan juga nggak bisa ikut balapan. Iya. Itu dua-duanya juga kecelakaan yang menurut saya mengerikan. Yes. Dan hampir saja mengakhiri karir balap mereka ya, karena itu kecelakaan serius. Yes, benar sekali. Bahkan Kalau bicara crash ya. Ya. Kemarin juga padahal crash keduanya di hari Jumat Marc Marquez itu lumayan mengerikan, tapi memang tidak separah yang tadi. Yang 2022. Iya, benar yang sekali. Karena pentalnya tinggi dan itu diulang-ulang sama MotoGP, apalagi dengan video kompilasi perjalanan Marquez dari insiden di Jerez 2020, Mandalika 2022, dan itu membuat kayak comebacknya Marquez itu lebih sahih dengan tambahan kecelakaan di Mandalika tahun 2022 itu. Iya, dan kebetulan kan ini kita sedang membahas mengenai crash yang terjadi di Mandalika. Mungkin Feni pengen ajak GP Mania semua flashback, atau mungkin kalau pebalapnya lagi nonton pengen flashback juga biar tahu nih di titik-titik mana sih yang sering terjadi crash di Mandalika ini sendiri. Kita lihat sama-sama yuk. Pesona Mandalika bak surga, deretan pantai dan hamparan perbukitan begitu memanjakan mata. Selain keindahan alam, balapan kuda besi syarat gengsi dan berkecepatan tinggi juga dihelat di Pulau Lombok. Tak hanya momen indah, petaka acap tersaji di sirkuit yang menjadi kawasan ekonomi khusus ini. Berikut tim MotoGP rangkum beberapa momen celaka tak terlupakan dari Pertamina Mandalika International Circuit. Gelaran perdana MotoGP di Mandalika menjadi momen celaka Marc Marquez. Rider Spanyol ini terpental dan gagal ikut pada balapan utama. Repsol Honda is completely destroyed. Thankfully he's okay. He looks really unsettled, really shaken up. Setahun berselang, masih dengan seragam Honda, pria Cervera kembali gagal selesaikan balapan di sirkuit sepanjang 4,3 km ini. Masuki putaran ke-8, kekasih Gemma Pinto crash pada tikungan ke-13. Beberapa detik usai bendera start dikibarkan, 4 rider terhempas pada tikungan pertama. Alex Marquez, Alex Espargaro, Jack Miller, dan Luca Marini terlibat insiden massal. Tak berhenti sampai di situ, beberapa pebalap turut merasakan ganasnya sirkuit yang mulai dibangun pada 2020 silam. Hanya 12 rider yang mampu lewati garis finish dari total 21 pebalap yang ikut balapan. Tidak hanya balapan utama, sprint race telah menjadi momok bagi para pebalap. Rider Pramac Jorge Martin terjatuh dan gagal menyelesaikan balapan. Baru memasuki sesi latihan, sirkuit Mandalika menunjukkan taringnya usai sang juara GP Indonesia 2022, Miguel Oliveira, terpental kala menjalani free practice 2. Kejadian yang membuat The Rainmaster harus mendapatkan perawatan intensif dan urung tampil pada race di hari Minggu. Ya, itulah tadi kompilasi berbagai crash yang terjadi di Mandalika dan tadi juga sudah sempat dibahas oleh Mas Arief. Anyway, Feni berharap sekali semoga jalannya balapan di race utama besok ini akan berjalan lancar, bahkan seseru tadi atau mungkin lebih gitu kan ya. Pastinya kita berharap yang terbaik tentunya untuk balapan di hari utamanya. Dan jangan lupa nonton Mandalika di Trans 7 aja. Sekarang saatnya saya Feni Lia Agik pamit undur diri. Terima kasih sekali Mas Arief untuk menemani kami semua. Jangan lupa besok live race pukul 10.30 waktu Indonesia Barat sudah bisa disaksikan. Bye-bye. Makasih Mas Arief. Sama-sama.